Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Karunia Alawiyah akan menyampaikan tentang analisis penyelenggaraan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri di tahun sebelum-sebelumnya. Lalu saya akan membacakan tentang perbedaan ibadah tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Lalu tentang bagaimana protokol kesehatan yang ada di desa saya nanti. Oke, yang pertama, saya akan menganalisis penyelenggaraan ibadah puasa dan Hari Raya Idul Fitri di tahun-tahun sebelumnya. Jadi, bulan Ramadan adalah bulan penuh rahmat dan bulan paling dinantikan oleh seluruh umat Islam. Setiap menjelang bulan Ramadan, seluruh umat Islam selalu sangat antusias mempersiapkan bulan Ramadan seperti membersihkan masjid dan musola. Lalu biasanya mereka akan menyiapkan bahan makanan untuk buka puasa dan sahur selama bulan puasa. Dan biasanya sebelum melaksanakan ibadah puasa H-1, mereka akan mengadakan padusan. Itu yaitu memiliki tujuan untuk menyucikan diri sebelum melaksanakan ibadah puasa. Dan saat bulan puasa, biasanya setiap sore orang-orang akan ngabuburit, itu seperti jalan-jalan mencari udara gitu keluar. Lalu setiap bulan puasa orang-orang akan tadarus Al-Quran. Ya, biasanya di desa saya itu tadarus Al-Quran dilakukan di masjid, TPA ataupun musola. Dan biasanya dilakukan setelah sholat subuh, setelah sholat asar, duhur, sholat maghrib, ataupun setelah tarawih. Itu biasanya dilakukan sekitar 1 jam gitu. Lalu sholat tarawih pun pasti penuh selama 1 bulan, karena biasanya orang-orang akan dari Jakarta atau merantau itu akan balik. Terus mereka juga akan mengikuti ibadah di desanya masing-masing dan sangat antusias sekali. Lalu biasanya setiap bulan puasa menjelang Idul Fitri, orang-orang akan memberikan zakat mereka kepada amil zakat yang berada di desanya masing-masing. Dan amil zakat pun akan mendata orang-orang yang sangat-sangat membutuhkan mendapatkan zakat fitrah tersebut. Dan saat Idul Fitri, sebelum Idul Fitri pun orang-orang akan takbir keliling ataupun takbir semalaman di masjid atau musola. Dan biasanya yang mengisi itu kebanyakan anak-anak untuk takbir keliling dan remaja-remaja gitu. Terus dan budaya membeli pakaian baru pun sudah menjadi tradisi di seluruh warga Indonesia. Dan silaturahmi pun mereka sangat-sangat gembira, karena yang biasanya tidak bertemu jadi bertemu, yang susah bertemu pun jadi mudah bertemu, kerabat yang biasanya bertemu cuma setahun sekali bisa bertemu di bulan Idul Fitri. Maka bulan Hari Raya Idul Fitri dan bulan Ramadan itu sangat-sangat membuat umat Islam bahagia dalam menanti dan menjalankan. Jadi untuk buka bersama ini tuh digilir 1 RT gitu, dari tempatnya siapa ke tempatnya siapa. Jadi per rumah atau per 2 rumah itu nanti memberikan buka puasa gitu. Buka puasa itu sekitar 15-20 orang, dari yang tadarus, yang membuat makanan, dan orang-orang sekitar yang dekat sama musola. Lalu kegiatan berikutnya itu sholat tahajud berjamaah. Itu setelah sholat tahajud pun diadakan dzikir bersama, dan dzikir bersama juga dilakukan setelah sholat subuh. Lalu untuk kegiatan amil zakat ini diwajibkan untuk setiap panitia memakai masker dan menyiapkan tempat cuci tangan untuk orang-orang yang akan memberikan
zakat fitrah mereka melalui amil zakat. Yang memberikan pun diwajibkan untuk memakai masker. Dan untuk kegiatan Idul Fitri itu ditiadakan takbir keliling karena itu kan juga mengundang massa banyak. Kegiatan sholat Idul Fitri masih dilakukan seperti biasanya, namun orang-orang diwajibkan untuk memakai masker dan menaati protokol kesehatan yang sudah diwajibkan oleh pemerintah setempat. Dan untuk silaturahmi diadakan seperti biasanya, namun untuk setiap rumah biasanya menyediakan tempat cuci tangan dan hand sanitizer untuk para kerabat yang akan datang. Namun relatif kebanyakan orang yaitu membawa hand sanitizer sendiri. Untuk para kerabat yang dari luar daerah itu biasanya diwajibkan untuk memakai masker. Yang berikutnya yaitu langkah-langkah yang dilakukan takmir masjid untuk memutuskan sebuah kegiatan yang harus dijalankan menanggapi instruksi pemerintah tentang adanya physical distancing saat ibadah. Yang pertama yaitu mengadakan penyemprotan disinfektan pada masjid-masjid dan musola setiap seminggu sekali. Yang kedua, membatasi jamaah dari luar daerah. Yang ketiga, tetap melaksanakan ibadah puasa seperti biasanya, hanya saja tetap melakukan protokol kesehatan. Yang keempat, mewajibkan masyarakat untuk membawa sajadah sendiri-sendiri dari rumah. Dan yang terakhir yaitu inisiatif pengurus masjid dengan instruksi pemerintah. Inisiatif pengurus masjid yaitu salah satunya menyediakan hand sanitizer dan tempat cuci tangan di jalan masuk masjid, lalu di tiang-tiang masjid dan di pintu masuk masjid. Dan pengurus masjid melakukan penyemprotan disinfektan seminggu sekali untuk mencegah penularan COVID-19 dan melakukan pengecekan suhu tubuh saat sholat id, menggulung karpet masjid dan musola, dan memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kebersihan di tengah pandemi COVID-19 ini. Sekian yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.